Episode 16. Hari Minggu yang cerah disambut dengan gembira oleh orang-orang yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Begitupun dengan Amara yang akan menepati janjinya pada Repan untuk mengajaknya bermain. Tapi sayang, Bisumi tidak ikut, yang katanya ada urusan mendadak. Disinilah mereka sekarang, di salah satu mall terbesar di ibu kota. Amara memegang tangan Repan yang tak bisa berjalan dengan tenang ketika memasuki mall tersebut. Akhirnya mereka tiba di tempat permainan. Amara melepas tangan Repan yang sejak tadi digenggamnya, membiarkan Repan bermain dan berinteraksi dengan anak-anak yang seumuran dengannya. Di tempat yang sama nampak seorang laki-laki setengah parubaya bersama istrinya yang sedang memasuki mall, dikawal dua ajudan berbadan kekar dan berpakaian hitam. Satpam yang melihat kedatangan mereka berdua segera membungkukkan badannya sebagai tanda hormat pada laki-laki parubaya dan istrinya yang nampak sangat berwibawa dan elegan. Di sisi lain, Repan yang habis bermain sudah terlihat lelah dan waktunya untuk makan siang. Kemudian Amara mengajak Repan untuk makan di KFC, makanan yang semua anak menyukainya. Repan dengan gembira berjalan bersama sang mama memasuki KFC. Setelah mendapat tempat duduk, Amara kemudian memesan makanan dan kembali ke tempat di mana Repan duduk tenang menunggunya. "Mah, itu kan Ibu Amara. Yuk kita ke sana. Papa sangat suka dengan kinerjanya. Dia gadis yang cerdas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya," kata Tuan Besar Reksa Wijaya pada istrinya. "Yuk Pak, aku juga pengen kenalan. Siapa tahu aja cocok dengan anak kita," ujar Marisa sambil tersenyum. "Bu Amara, kami boleh bergabung?" tanya Tuan Besar Wijaya sambil tersenyum. Tuan Besar, boleh kok, silakan duduk," kata Amara gugup sambil berdoa dalam hati agar Tuan Besar tak menyadari wajah Repan yang sangat mirip dengan Ares putranya. "Ini anak siapa Bu Amara? Ganteng banget," ucap Marisa memperhatikan wajah Repan dengan alis mengkerut seakan memikirkan sesuatu. "Panggil Amara aja Nyonya," kata Amara mulai gelisah melihat Nyonya Marisa yang memperhatikan wajah anaknya. "Namanya kamu siapa anak ganteng?" tanya Marisa sambil memegang tangan Repan. "Repan," jawabnya singkat karena malu. "Apa dia anak Ibu Amara?" tanya Tuan Besar Reksa Wijaya yang ikut memperhatikan wajah tampan Repan. Iya Tuan Besar," jawab Amara gugup. "Umurnya berapa Bu?" tanya Marisa bertanya penasaran. 3 tahun Nyonya, jawab Amara semakin gugup dan sangat gelisah, sedangkan Marisa memberi isyarat pada suaminya lewat tatapan mata. Tuan Reksa Wijaya pun mempunyai pemikiran yang sama dengan istrinya. "Oh ya Bu Amara, kok cuma berdua? Papa Repan kemana? Kok nggak diajak? Sekarang kan hari libur, waktu untuk keluarga," tanya Marisa tak memikirkan perasaan Amara karena penasaran dengan ayah Repan. Repan pun kaget dengan sebutan papa karena selama ini tak mengenal sebutan seorang papa. "Papa? Siapa itu papa?" tanya Repan dengan polosnya. Hati Amara langsung tersentuh mendengar pertanyaan Repan, sementara Tuan Besar dan Nyonya Jaina saling melempar pandangan. "Maafkan kami Amara, bukannya kami bermaksud mencampuri urusan pribadi kalian. Hanya saja kami penasaran dengan wajah Repan yang tampan dan gagah ini. Pasti papanya juga sangat gagah," ujar Nyonya Marisa tak enak hati. Mendengar perkataan mereka, Amara tersenyum manis, berbeda dengan hatinya yang was-was, yang berusaha menyembunyikan kekhawatirannya pada mereka yang sebenarnya kakek dan nenek dari anaknya. "Pastilah, papa anakku sangat gagah. Dia kan anak Nyonya dan Tuan Besar. Aku hanya berdoa semoga kalian tidak menyadari kemiripan mereka yang mungkin hanya berbeda sifat saja," batin Amara. "Kami jalan dulu Ibu Amara, silakan dilanjut makannya. Sampai jumpa lagi anak tampan," pamit Tuan Besar Reksa Wijaya bersama istrinya. Amara mengelus dadanya setelah mereka berlalu dari hadapannya. Repan yang sedang asik menikmati ayam gorengnya tak peduli dengan keadaan mamanya. "Lanjut guys, tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu agar saya tambah semangat upload video berikutnya. Oke, terima kasih. Mari membaca." Akhirnya Tuan Besar Reksa Wijaya dan Nyonya Marisa tiba di rumahnya. Menjelang makan malam, para pelayan di rumahnya sudah menata dengan rapi hidangan makanan di meja makan. Di sisi lain, Ares yang baru selesai membersihkan diri segera keluar dari kamar untuk ikut bergabung menyantap makanan bersama mama papanya.
Tuan besar dan nyonya besar tak sabar dan penasaran dengan wajah anak Amara yang mirip dengan wajah anaknya yang sedang duduk di depannya. Nyonya Marisa segera menarik tangan anaknya untuk duduk di tengah-tengah kursi mereka. Sepertinya akan ada interogasi. Ares Reksa Wijaya, kita harus bicara, kata Marisa yang diangguki oleh Tuan besar Reksa Wijaya. Ada apa sih, Mah, Pak? Serius amat, tanya Ares heran. Karena tak seperti biasanya, sang mama memanggil nama lengkapnya jika tidak sedang marah atau ada sesuatu yang mengusiknya. Apakah kamu mengenal Ibu Amara? Tanya Marisa langsung pada intinya. Ares yang saat itu sedang makan langsung terdehem dan langsung meminum seteguk air karena tak biasanya mamahnya bicara tentang Amara. Pastinya kenal dong, Ma. Dia kan salah satu manajer di perusahaan papa yang sekarang Ares pimpin. Jawab Ares tak mengerti apa arah pembicaraan mamanya. Bukan itu maksud mama, ujar Marisa sangat serius. Lah tadi mama tanyanya gitu, jadi maksud mama apa? Yang jelas dong, aku lapar nih Ma, kata Ares beralasan menyembunyikan kekhawatirannya. Tuan Reksa Wijaya yang lagi makan tak ingin ikut campur, hanya menjadi pendengar saja dan berharap semoga anak Amara benar darah daging anaknya. Jadikah mereka akan langsung dinikahkan? Memang sejak Tuan Reksa Wijaya pertama mengenal Amara, sudah bermaksud ingin menjodohkan dengan anaknya. Maksud mama, apakah kamu mengenal Ibu Amara sebelumnya? Tepatnya kira-kira 29 tahun atau 3 tahun, ujar Marisa membuat jantung Ares berdetak kencang. Reksa Wijaya memperhatikan wajah anaknya yang berubah meskipun hanya sekilas karena Ares berhasil menguasai kembali perasaannya. Namun seorang Reksa Wijaya yang sangat jeli dapat melihat perubahan itu dengan jelas dan yakin bahwa dugaannya tidak meleset. Kok mama bertanya seperti itu? Memangnya ada apa sih? Mama kalau ngomong yang jelas dong, biar aku gak bingung, kata Ares setelah terdiam sejenak. Ibu Amara punya anak dan wajahnya persis wajahmu, ujar Marisa pada intinya sambil menatap anaknya tajam. Mungkin karena mama sangat menginginkan cucu, makanya semua anak dilihatnya mirip denganku. Kebetulan aja kali Ma, di dunia ini bukankah kita punya kembaran 7 yang tersebar di seluruh dunia, kata Ares membela diri. Padahal dalam hatinya gelisah dan penasaran dengan anak Amara. Apa benar anak Amara mirip denganku? Saat itu aku sangat ingat memang tak memakai pengaman seperti biasanya. Tapi masa bisa jadi anak, padahal kan hanya sekali. Apa benar anak itu dari benihku? Gak mungkin, mama hanya mengada-ngada saja. Batin Ares ragu. Diam-diam Ares mengirim pesan pada Bimo, orang kepercayaannya yang tak pernah menolak perintahnya, bahkan sangat mengerti kemauannya tanpa perlu dijelaskan. Cari tahu tentang anak Amara dan kirimkan fotonya padaku. Siap bos. Papa gak keberatan nak, jika benar anak Amara berasal dari benihmu, ucap Reksa Wijaya ikut bicara, yang sejak tadi hanya terdiam melihat interaksi istri dan anaknya. Mama juga setuju, Ibu Amara kelihatannya wanita baik-baik, timpa Marisa tersenyum bahagia. Ares hanya bisa memandangi kedua orang di sampingnya dengan malas, meskipun dia juga menyukai Amara. Tapi masalahnya, apa benar yang dikatakan kedua orang tuanya bahwa anak itu mirip dirinya? Jika memang anak itu benar adalah anaknya, kenapa Amara tidak meminta pertanggungjawabanku? Seperti Helen, yang jelas-jelas bukan anakku saja, meminta pertanggungjawaban kepadaku. Apa dia tidak tertarik denganku yang mempunyai segalanya? Batin Ares bertanya-tanya dengan sangat penasaran. Kenapa kamu terdiam? Berarti kamu mengakui hasil perbuatanmu, tanya Marisa menatap penuh selidik pada anak semata wayangnya yang suka gonta-ganti wanita alias playboy. Apa sih mah, aku gak mau asal mengakui anak orang yang gak jelas, jawab Ares membela diri.